Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amarudin dengan NIM 23060168. Baik, di video kali ini saya akan menjawab soal UAS di mata kuliah Landasan dan Pengelolaan Pendidikan, yang dimana formatnya sudah dikirim, ada 5 soal dan boleh dipilih 3 soal saja yang akan dijawab. Baik, langsung saja ke jawabannya. Baik, sebelum ke jawaban soal, ini merupakan PowerPoint dari jawaban landasan dan pengelolaan kependidikan. Nah, untuk PowerPoint-nya sendiri tidak bisa ditampilkan di layar penuh karena terkendala alat. Jawaban nomor 1, pertanyaannya yaitu landasan dan pengelolaan kurikulum pendidikan. Studi kasusnya yaitu sebuah sekolah swasta di kota Cimahi ingin menerapkan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal tanpa mengurangi standar akademik nasional. Jadi jawabannya sendiri adalah secara filosofi mungkin berbasis kepada Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa. Contohnya seperti gotong royong dan menghormati budaya lokal. Nah, secara praktisi sendiri kurikulum ini tetap mengikuti acuannya itu standar nasional. Namun pelajaran seperti IPS, kemudian SBDP ataupun bahasa Sunda itu bisa diisi dengan muatan lokal seperti budaya Sunda ataupun membatik. Nah, untuk rancangan program kurikulumnya sendiri, yang pertama itu saya akan mengidentifikasi muatan lokal. Contohnya seperti menggali potensi lokal seperti tari jaipong, kemudian bahasa Sunda ataupun keterampilan membatik. Kemudian yang kedua itu ada pelatihan guru. Nah, supaya guru ini mampu mengintegrasikan budaya lokal dalam pembelajaran. Dan yang ketiga itu adalah kolaborasi. Tentu saja tanpa adanya kolaborasi ataupun melibatkan tokoh masyarakat dan seniman lokal sebagai narasumber mungkin tidak akan sukses, karena itu perlu yang namanya kolaborasi. Kemudian metode evaluasinya sendiri yang pertama itu adalah penilaian proyek. Jadi siswa ini bisa membuat karya bertema budaya lokal. Kemudian nanti bisa dibuatkan portofolio pengumpulan hasil dari kerja siswa sepanjang 1 semester ataupun 2 semester. Kemudian yang terakhir adalah observasi keterlibatan siswa. Nah, jadi guru ini bisa mencatat keaktifan siswa dalam kegiatan berbasis budaya. Kemudian soal nomor 2, landasan dan pengelolaan peserta didik. Studi kasusnya itu yaitu sebuah madrasah baru menghadapi tantangan dalam mengelola peserta didik dengan latar belakang sosial ekonomi yang sangat beragam, termasuk beberapa siswa dengan kebutuhan belajar khusus. Nah, untuk jawabannya sendiri, yang pertama itu adalah landasan secara psikologi sosial. Kemudian secara psikologis setiap anak ataupun unit bisa memiliki cara belajar yang berbeda. Bisa dibilang secara teori humanistik, Carl Rogers dan Abraham Maslow sangat relevan itu mengambil dari kutipan mereka. Kemudian secara sosial, siswa juga perlu didukung agar bisa beradaptasi ataupun merasa diterima tanpa memandang latar belakang yang berbeda. Nah, sistem layanan peserta didik secara holistik yang pertama itu bisa membuat program bimbingan dan konseling atau bisa dibilang BK. Yang pertama itu bisa membuat layanan konseling secara kelompok ataupun mandiri bagi siswa dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian yang kedua itu bisa membuka layanan individual untuk siswa berkebutuhan khusus. Selanjutnya kemudian ada dari strategi adaptasi kurikulum. Yang pertama itu bisa menggunakan pendekatan diferensiasi pembelajaran, jadi mengkelompokkan sesuai kemampuannya masing-masing. Kemudian memberi tugas sesuai kemampuan masing-masing siswa yang tadi sudah dijelaskan melalui pendekatan secara diferensiasi. Nah, yang terakhir ini ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler sendiri itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat inklusi melalui kegiatan seni, olahraga, dan keagamaan. Dan pertanyaan terakhir yaitu
landasan dan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Studi kasusnya Yayasan Pendidik Cahaya Siliwangi ingin meningkatkan kualitas pengajar di 3 sekolah yang mereka kelola dengan anggaran terbatas. Nah, untuk jawabannya sendiri, yang pertama itu kita bisa mengacu kepada landasan manajemen SDM. Jadi tujuannya sudah jelas, harus fokus pada peningkatan kualitas kerja melalui pelatihan, kemudian motivasi dan pemberdayaan secara terus-menerus. Nah, kemudian secara strategi pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan, kita bisa membuat pemetaan kompetensi guru dan staf. Contohnya itu bisa mengidentifikasi kekuatan ataupun kelemahan untuk pelatihan agar supaya tepat sasaran. Kemudian bisa membuat program pengembangan profesional. Nah, contohnya itu bisa melatih atau pelatihan berbasis micro learning seperti video singkat ataupun modul daring. Nah, yang terakhir itu ada diskusi rutin atau peer teaching antara guru. Nah, yang ketiga merupakan sistem insentif non finansial. Bisa dibilang contohnya itu yang pertama kita bisa memberi penghargaan kepada guru terbaik tiap semester, kemudian bisa memberikan sertifikat atau apresiasi publik dengan peluang mengikuti pelatihan nasional secara gratis. Kemudian yang terakhir adalah fleksibilitas waktu kerja bagi staf berprestasi. Mungkin itulah jawaban dari saya. Mohon maaf jika jawabannya kurang tepat ataupun kurang jelas. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.